Ini video yang saya bikin menyambung video saya sebelumnya tentang Indonesia akan gelap di tahun 2023. Saya berharap video ini bisa memberikan warning, ya, minimal peringatan buat kita semua agar lebih prepare eh, pada sisi ekonomi kita, ya, dan juga keluarga kita. Ketemu lagi dengan Mas Bro. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua kawan-kawan sehat selalu. Ini bukanlah nasihat keuangan dan ini murni karena inisiatif saya pribadi, hal yang akan saya gunakan ketika betul-betul terjadi resesi atau krisis di tahun 2023. Saya pengen sharing sekaligus ini mungkin mengingatkan teman-teman yang mungkin belum sadar atau belum tahu akan kondisi ekonomi dunia akhir-akhir ini. Dan seperti yang telah saya sampaikan pada video sebelumnya, banyak sekali yang berkomentar apakah benar-benar ini akan terjadi dan Indonesia krisis nggak? Saya kira nggak. Ada yang bilang begitu. Ya, itu hak prerogatif teman-teman semua. Ya, teman-teman boleh suka atau enggak dengan informasi tersebut atau video tersebut. Kalau nggak suka ya boleh skip. Ada yang bertanya, ya, pada kolom komentar di video saya sebelumnya, apakah ini akan terjadi? Harapan semuanya orang ini nggak akan terjadi, gitu. Tapi para pengamat pakar telah meyakinkan diri, bahkan Presiden kita, Menteri Keuangan kita Ibu Sri sudah mengumumkan untuk kita semuanya bersiap. Jadi menurut saya secara pribadi lebih baik kita prepare daripada tidak sama sekali. Lalu ada yang bilang bahwa Indonesia cukup aman, ya, dari krisis atau krisis ekonomi atau resesi yang akan dialami oleh dunia, terutama di keuangan, pangan, dan juga energi. Secara umum mungkin iya, ya, karena Indonesia punya sumber daya alam yang cukup baik, ya, terutama dari sisi pangan. Kita tidak tergantung dengan gandum, kita bisa ada beras, kita punya sagu, dan beberapa alternatif pilihan yang lain. Akan tetapi perlu diingat, kita masih tergantung terhadap kebutuhan energi, ya, bahan bakar terutama. Ya, kita masih impor dan utang Indonesia cukup besar, walaupun informasinya perkembangan terakhir utang Indonesia sudah mulai menurun secara persentasenya. Ini kabar yang baik. Sebelum saya lebih jauh, ya, menyampaikan tentang apa aja yang mungkin perlu kita persiapkan untuk menghadapi tahun 2023. Penyampaian dari beberapa pakar yang terjadi tahun 2023 ini agak berbeda. Ya, ini informasinya berupa stagflasi atau bahasa gampang yang bisa disebut adalah ekonomi berhenti dengan pertumbuhan inflasi yang sangat tinggi. Ya, ini akan cukup berdampak bagi kita yang karyawan, ya, seperti saya dengan penghasilan tunggal, ya, hanya dari gaji. Syukur-syukur kalau ada bonus, ya. Kalau kita nggak bisa mengelola keuangan kita baik-baik, ini akan berdampak pada keuangan keluarga. Ya, saya berharap tidak akan ada badai PHK di tahun depan, ya. Ataupun kalau memang harus ter-PHK, semoga teman-teman sudah siap untuk alternatifnya. Oke, saya masuk aja sedikit mungkin saran, tips atau apalah yang namanya. Tapi ini yang mungkin perlu kita bisa siapkan. Secara pribadi juga saya coba untuk melakukan hal tersebut, ya. Ada saran daripada pakar dan ekonom bahwa kita harus selalu liquid, ya. Cash is king katanya kalau dalam kondisi krisis. Jadi kita harus punya dana cash yang sewaktu-waktu bisa atau kita perlukan bisa kita dapetin. Mungkin kita bisa simpan beberapa aset kita sekarang, kita alihkan ke emas, karena dengan emas ini merupakan cukup aset yang sangat baik, ya, yang tahan terhadap inflasi. Seandainya mungkin kita perlu dana yang cukup besar untuk kebutuhan urgent, saat kondisi krisis kita bisa gampang dan mudah untuk menjual
tips yang selanjutnya adalah jangan menambah utang. Usahakan mulai sekarang teman-teman jangan berutang. Kalau teman-teman mau betul-betul sudah tidak punya utang, itu bagus. Tapi kalau masih punya utang, bisa segera dilunasi. Utang di sini yang kita wanti-wanti adalah utang yang konsumtif. Ya, utang-utang untuk kebutuhan yang konsumtif seperti pembelian kendaraan, apa yang mungkin kita udah punya satu, kita mau beli lagi. Handphone kita udah punya satu, mau ganti yang lebih bagus lagi. Ya, kalau bisa itu tahan dulu. Ya, itu kalau bisa itu tahan dulu, teman-teman bersabar dulu, gunakan yang ada ya, supaya dana tersebut bisa teman-teman simpan ya, untuk keperluan-keperluan yang urgent nantinya, yang kita nggak tahu berapa lama kondisi nanti krisis atau resesi yang akan terjadi. Para pakar ada yang menyampaikan bisa jadi pemulihannya sampai 3 tahun. Nah, ini cukup panjang ya. Jadi kalau masih tidak punya utang, alhamdulillah. Kalau punya utang bisa dilunasi, atau coba tutup dulu utang-utang yang bunganya besar ya, karena kondisi resesi bank sentral akan menaikkan suku bunga, dan ini kalau teman-teman punya hutang yang bunga mengambang, ini akan jadi beban untuk teman-teman sendiri dan keluarga ya. Kalau gagal bayar, disita ya. Jadi kalau sekarang mungkin punya aset yang bisa dijual untuk nutupin utang, itu lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa, coba tutup utang-utang yang bunga besar atau yang bunga mengambang ya. Yang utang-utang yang lain selama itu masih bisa di backup dengan gaji kita, dari penghasilan kita, ya syukur. Kalau memang tidak, mungkin lebih baik coba untuk cari solusi bisa dilunasi. Berikutnya teman-teman coba untuk tahan pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu ya. Contohnya kalau mungkin sekarang sedang di kos yang 1,5 juta, kita coba pindah ke yang di bawah 1 juta ya. Yang awalnya mungkin tinggal di apartemen, coba tinggal di kos-kosan gitu yang lebih murah kayak gitu ya. Kalau memang mungkin sekarang kontrak gitu, coba mungkin pindah kembali ke rumah orang tua atau rumah pribadi yang dimana itu kosnya agak lebih sedikit. Berikutnya, usahakan teman-teman bisa tercukupi semua kebutuhan bulanan ya. Kebutuhan teman-teman dan juga keluarga bisa tercukupi dengan penghasilan bulanan ya. Usahakan penghasilan bulanan itu tidak minus. Bagi mana yang untuk kebutuhan konsumsi keluarga, mana yang untuk kebutuhan pembayaran hutang dan lain-lain ya, tunggakan ya, usahakan tidak minus di akhir bulan ya. Jadi kelola keuangan teman-teman yang baik. Ada saran yang cukup baik ya, supaya kita bisa bertahan di kondisi krisis nanti. Teman-teman jika memungkinkan, carilah set income atau penghasilan tambahan, entah dengan cara kerja di luar jam kantor ya, side job begitu, entah ojek online, jualan online, atau teman-teman buka toko kelontong atau berdagang di rumah ya, yang mana nanti penghasilan ini bisa membantu kebutuhan ekonomi. Hal ini lebih-lebih kalau bagi kita-kita yang karyawan yang nggak punya cadangan ya. Seharusnya memang sih kita punya dana cadangan yang katanya para pakar kalau bisa 6-12 kali dari kebutuhan bulanan kita. Contohnya kalau biasanya kebutuhan bulanan kita untuk makan dan sekeluarga ya, dan kebutuhan lain-lain yang terkait dengan kebutuhan di rumah itu mungkin 5 juta, berarti 5 juta kali 6. Minimal kita punya dana cadangan di rekening itu sekitar 30 juta. Ya, kalau memang ini nggak ada ya, seperti yang saya sarankan di depan tadi, pastikan gaji bulanan teman-teman tidak minus ya, bisa cover semuanya. Dan teman-teman carilah set job ya, set income, penghasilan tambahan yang mana kedepannya ini akan sangat membantu. Mungkin ada yang bertanya ya, kalau krisis pasti kan banyak yang tutup usaha yang begini begitu ya. Dalam setiap kondisi krisis ya, seperti kemarin pandemi, memang ada perusahaan-perusahaan yang kolaps ya, yang kalah
yang tumbang dengan kondisi ekonomi seperti itu. Tapi ada beberapa jenis perusahaan yang naik, contohnya di bidang kesehatan, ya konsumsi penjualan online naik di kala pandemi. Nah, teman-teman harus pintar-pintar memanfaatkan peluang itu. Lihat apa saja potensi bisnis yang bisa dilakukan saat terjadi resesi ataupun krisis ekonomi. Bagi teman-teman yang tinggal di desa yang punya stok makanan dari hasil panen yang disimpan, ya itu teman-teman sangat bersyukur, sangat beruntung. Tapi yang terbaik adalah teman-teman kalau memang sudah punya cadangan atau dana-dana cadangan ataupun cadangan makanan, beras dan lain-lain, ya yang penting jaga gaya hidup. Ya, untuk sementara ini kita bersabar sampai kondisi ekonomi lebih baik lagi. Dalam kondisi krisis sekalipun akan ada peluang. Ya, teman-teman harus tetap berpikir positif, jangan takut, ya jangan panik, ya karena krisis ini nggak kejadian kali ini saja. Kita udah pernah mengalami di tahun 98, ya 2008. Menurut pakar ekonomi juga pernah terjadi di tahun 70-an bahkan sebelum itu. Yang terpenting adalah teman-teman berpikir positif, ya agar kita tetap sehat secara fisiologis dan fisik. Ya, cari peluang, ya berpikir tenang, dan pastikan teman-teman sudah siap dengan hal-hal yang akan terjadi nanti. Akan lebih baik kalau teman-teman punya asuransi, ya selain dana cadangan tadi, teman-teman punya asuransi kesehatan minimal BPJS kalau di Indonesia. Jadi ketika terjadi mungkin kebutuhan tentang kesehatan, nah itu masih tercover. Ya kalaupun tidak, ya minimal kita terus rajin berolahraga, jaga pola makan, ya jaga istirahat kita supaya kita nggak sakit. Itu aja mungkin saran dan sharing dari saya. Sekali lagi, ini bukan nasihat keuangan dari pakar, ini pendapat pribadi saya. Sekedar saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya berharap semuanya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.